Masih dalam masa berproses bersama PSK di bidang sastra, Cak Nun juga aktif dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan tahun 1973 sampai 1976. Sebagai wartawan serta redaktur beberapa rubrik di harian masa kini Yogyakarta, seperti Seni Budaya, Kriminalitas, dan Universitaria, beliau pun menjadi redaktur tamu di harian Bernas selama 3 bulan. Pada usia 24 sampai 25 tahun atau tahun 1977 sampai tahun 1978, kualitas esai-esai Cak Nun sudah diakui publik, dan diterima harian Kompas. Pada 1981 saat usia Cak Nun 28 tahun, majalah Tempo telah menerima tulisan kolom-kolomnya dan beliau menjadi kolumnis termuda majalah itu. 5 tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1975 Cak Nun menggeluti dunia kewartawanan. Berbeda dengan wartawan modern dalam mendefinisikan peran dan tugasnya sebagai penyiar berita, Cak Nun memiliki prinsip kewartawanan yang niscaya berhubungan dengan transendensi. Cak Nun menjelaskannya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya para wartawan adalah jari jemari Al-Habir, yang maha mengabarkan. Para wartawan menyayangi dinamika komunikasi masyarakat, Ar-Rahman. Mereka memperdalam cinta kemasyarakatannya itu, Ar-Rahim. Mereka memelihara kejujuran, kesucian, dan objektivitas setiap huruf yang diketiknya, Al-Qudus. Mereka berkeliling ronda menyelamatkan transparansi silaturahmi, As-Salam. Mereka mengamankan informasi, Al-Mukmin. Mereka mengemban tugas untuk turut menjaga berlangsungnya keseimbangan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam kehidupan masyarakat, Al-Muhaimin. Mereka menggambar indahnya kehidupan dengan penanya, Al-Musawir. Serta berpuluh-puluh lagi peran Tuhan yang didelegasikan kepada kaum jurnalis atau para wartawan. Musik dan puisi. Pada tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978, Cak Nun bergabung dengan Teater Dinasti yang didirikan oleh Fajar Suharno, Gajah Abioso, dan Tertib Suratmo. Pada masa itu, keterlibatan Cak Nun bersama Teater Dinasti, dan keikutsertaan Teater Dinasti bersama Cak Nun tidak bisa dipisahkan. Bersama Teater Dinasti, Cak Nun intensif mementaskan puisi dalam rentang perjalanan sejak 1978 sampai 1987. Beliau menggunakan bahasa Jawa, jalanan, dan ungkapan-ungkapan populer yang bersifat oral dan menimbulkan plesetan yang mendekonstruksi logika, makna, serta humor dalam puisi-puisinya, dan mengangkat masalah-masalah sosial. Karya-karyanya, bersama Teater Dinasti dianggap menjadi fenomena baru dalam pemanggungan puisi sehingga banyak dibicarakan oleh pengamat kesenian karena diiringi alunan musik dari seperangkat gamelan. Pada tanggal 8 Desember tahun 1980, Cak Nun dan Teater Dinasti mementaskan puisi di Teater Arena Taman Ismail Marzuki atau TIM yang berjudul Tuhan. Pembacaan puisi yang diiringi musik gamelan Jawa pada masa itu, merupakan bentuk musikalisasi puisi yang tidak lazim. Karena itu, Cak Nun menyebut pementasan seperti itu sebagai musik puisi, bukan musikalisasi puisi. Model pertunjukan demikian diakui Cak Nun sebagai terobosan dan merupakan strategi agar mendekatkan puisi kepada masyarakat di kampung-kampung. Hal ini lazim karena masyarakat pedesaan masih lekat dengan seni tradisi yang memposisikan gamelan Jawa sebagai instrumen utama. Gamelan, yang digunakan berbeda dengan gamelan pada umumnya, yaitu menggunakan besi, bukan kuningan. Pembacaan puisi dengan menggunakan gamelan besi oleh Cak Nun ini, adalah bentuk pembelaan dan perhatiannya pada golongan masyarakat kelas bawah. Konsep bunyi gamelan besi mewakili kelas bawah, dibanding gamelan kuningan dan perunggu yang mewakili golongan elit, bangsawan, ningrat, dan semacamnya. Pada masa-masa itu pula, proses kreatif Cak Nun dijalani juga bersama Ebit Gad yang kita kenal sebagai penyanyi, Eko Tunas adalah cerpenis dan penyair, dan Eha Kartanegara Jux seorang penulis. Keempat nama ini sering disebut juga 4E, MH, Ebit, Eko, Eha. Kelompok ini acap kali ngamen puisi di kampung-kampung dan kampus-kampus. Ebit Gad, sebelum menjadi penyanyi terkenal banyak belajar dari Cak Nun, dengan menyanyikan puisi karya Emily Dickinson, dan Cak Nun.
M.H. Ainun Nadjib, dalam lokakarya Teater Rakyat tahun 1988. Di Teater Dinasti, Cak Nun berkolaborasi dengan Gajah Abioso, Fajar Suharno, Simon Het, Joko Kamto, dan Agus Istianto yang sangat produktif melahirkan ide-ide dan pemikirannya dalam puisi-puisi dan naskah-naskah drama, seperti Keajaiban Likpar pada 1980, Mas Dukun tahun 1982, Geger Wong Ngoyak Macan tahun 1989, dan Patung Kekasih pada tahun 1989. Penyatuan Cak Nun dan Teater Dinasti. Selain pembacaan puisi, melalui pertunjukan drama teater menyuguhkan keunikan tersendiri di awal tahun 1980-an, yang membuatnya semakin dikenal masyarakat sehingga banyak permintaan pementasan. Cak Nun juga diikutsertakan dalam lokakarya teater tahun 1980 pada Philippine Educational Theater Association atau PETA, sebuah konsep teater yang mengusung nilai-nilai organisatoris, artistikal, dan orientatif di Manila, Filipina. Cak Nun, antara lain bersama Fred Wibowo dan Ariel Heryanto, adalah peserta dari Indonesia Angkatan Pertama. Persinggungan Cak Nun dan kawan-kawan Teater Dinasti dengan metode teater pembebasan PETA di Filipina ini tampaknya memicu mereka memberikan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat melalui teater sebagai wahana ekspresi spirit pembebasan. Teater Dinasti pada era itu merupakan pelopor yang konsen dalam menggarap konsep teater pendidikan. Bagian kedua. Iowa, Rotterdam, Berlin. PSK di masa aktifnya sering mengadakan kegiatan dialog sastra bersama Umar Khayyam, dan sastrawan lainnya yang dipandang mapan di wilayah sastra nasional. Cak Nun dan Linus Suryadi AG dikenal memiliki kedekatan dengan beliau. Tahun 1981, Umar Khayyam merekomendasikan Cak Nun untuk mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat. Sebagai sastrawan, Cak Nun juga diundang dalam beberapa acara internasional. Tahun 1984, Cak Nun diundang untuk mengikuti The International Poetry Reading Festival di Rotterdam, Belanda. Seorang profesor di Universitas Leiden, menjadi anggota komite festival yang menentukan siapa saja yang layak diundang ke festival bergengsi itu. Disarankan kepada sang profesor oleh siswa Santoso, sahabat Cak Nun ketika aktif dalam diskusi di rumah almarhum Umar Khayyam, di Yogyakarta pada akhir era 70-an awal 80-an. Seorang M.H. Ainun Nadjib adalah sosok yang bisa diundang yang dianggap akan menghidupkan event itu.